kita masuk dalam pembahasan, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu kewirausahaan. Jadi secara umum, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda, yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Menurut Dr. Joko Untoro, bahwa kewirausahaan adalah suatu keberanian untuk melakukan upaya-upaya memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kemampuan dengan cara memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri dan orang lain. Risol merupakan jajanan yang sebenarnya sudah begitu lama dikenal. Sebagai jajanan pasar, risol dijual dalam bentuk siap saji karena risol sudah memiliki permintaan pasar yang relatif stabil. Tetapi risol yang sekarang banyak dijual di pasaran, yaitu berisi sayuran. Terdengar biasa saja, karena kebanyakan orang yang sering membeli risol yang berisi sayuran. Jadi kami memilih usaha jenis risol mayones agar para penikmat jajanan lezat ini dapat memilih beberapa isian sesuai kesukaan mereka, diantaranya risol isi keju, sosis, dan mayones. Harga pun terjangkau bagi semua kalangan sesuai dengan rasa gurih dan bercampur rasa manis yang ditawarkan pada risol ini. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan bisnis usaha rumahan dengan tujuan memenuhi keinginan konsumen. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Saya akan memaparkan aspek pemasaran. Dalam memulai usaha dalam bentuk apapun, yang seharusnya kita perhatikan dalam peluang pasar dan bagaimana cara kita membuat orang tertarik dengan bisnis yang sedang kita jalankan. Bagaimana peluang pasar yang sedang tren di mana kini dan kita menyelesaikan sehingga kita bisa bersaing dalam suatu peluang bisnis di masa sekarang. Yang kedua adalah kita harus mampu menganalisis keunggulan dan kelemahan pesaing kita dan sejauh mana kemanapun kemampuan kita untuk bersaing dengan mereka, baik di sisi harga, promosi, iklan, serta pelayanan maupun kualitasnya. Terus yang ketiga adalah persiapan modal yang terhitung 3 kali lipat dalam modal ini dalam usaha membuka sebuah restoran, serta mental keberanian kita untuk memulai suatu bisnis. Selain itu, kita harus siap menghadapi resiko terburuk yang akan terjadi kepada kita, karena resiko bisnis adalah untung dan rugi semakin besar keuntungan, maka resikonya pun semakin besar. Yang terpenting adalah berani mencoba dan memulai suatu bisnis. Untuk target pasar itu mencakup semua kalangan masyarakat, segala usia, dan berdomisili di kota Tarakan. Dalam strategi pemasaran dilakukan secara offline maupun online dengan memanfaatkan sosial media di zaman sekarang seperti Instagram dan WhatsApp sebagai media promosi untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam menemukan lokasi usaha tersebut. Saya lanjutkan ke teman saya. Produksi pembuatan risol mayo. Peralatannya seperti gas, jumlahnya 1, harga 20.000, teflon jumlahnya 1, 50.000, kotak makan plastik jumlahnya 48, harga 150.000, sarung tangan plastik jumlah 12, harga 15.000, jumlahnya 235.000. Bahannya seperti tepung terigu, jumlahnya 1 kilo, harganya 11.000, jumlah 1, harga 2, jumlah 2 bungkus, 18.000, susu kental jumlahnya 4 bungkus, harga 12.000, minyak goreng 3 liter, harganya 50.000, telur 4 butir, harga 8.000, garam 1 bungkus, harganya 5.000, sosis 2 bungkus, harga 46.000, mayones 2 bungkus, 30.000, keju 2 bungkus, 30.000, susu kental manis 4 saset 10.000, daging 2 bungkus 90.000, dan ayam 2 kilo 90.000 dengan total harga 404.000. Analisis SWOT.
strength atau kekuatan. 1. Menjual produk untuk semua kalangan seperti anak-anak, remaja, dan orang tua. Kedua, harga produk ekonomi dan higienis. 3. Inovasi rasa yang berbeda. Weakness atau kelemahan. Yang pertama itu cara membuatnya mudah ditiru. Kedua, sangat mudah untuk dibuat sendiri sehingga biasanya yang memilih untuk membuat sendiri. 3. Harga bahan baku yang tidak stabil. Opportunity atau peluang atau kesempatan. 1. Tempat yang strategis dalam penjualan. Kedua, budaya masyarakat yang konsumtif. 3. Mudah dalam pemasaran karena olahan makanan ini banyak menarik minat masyarakat. Lalu ada threat atau hambatan. 1. Banyaknya kompetitor yang bergerak di bidang yang sama. Kedua, pesaing menambahkan varian rasa yang baru. Baik, yang terakhir itu kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pemaparan proposal usaha ini itu, menurut kami rencana usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Kami sangat yakin bahwa usaha ini akan maju dan terus berkembang karena dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dan menjalankan setiap pekerjaannya. Kami sadar bahwa usaha ini tak akan langsung berkembang, tapi kami akan terus berjuang untuk menjalankan dan mengembangkan usaha ini. Untuk risol yang unik ini dibuat secara sederhana namun menghasilkan rasa yang lebih lezat dan bergizi. Banyak keistimewaan sehingga membuat para pelanggan akan ketagihan untuk membelinya lagi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.